Ya, kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi dan kita masih berdialog terkait dengan sarung untuk DPR. Dan saat ini kita berhubung dengan Komisi 7 DPR, Ramson Siagian, dan juga peneliti ICW, ada Bang Tibiko Zabar. Sebelum kita ke Bang Ramson nih, saya ingin bertanya langsung kepada Bang Biko. Menjelang Lebaran, hal-hal seperti ini kan sangat sensitif gitu. Apakah ada mekanisme tertentu terkait dengan CSR yang harus diberikan kepada anggota DPR? Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin menyambung dulu yang tadi sempat terpotong ya, bahwa sebetulnya dalam kode etik DPR itu tadi ada dua aspek yang saya katakan soal integritas dan profesionalisme gitu ya. Nah, yang salah satu poin penting adalah dalam ketentuan tersebut bahwa anggota itu di dalam ketentuan kode etik harus menjaga nama baik dan kewibawaan, dan yang kedua adalah dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya. Nah, ini kemudian artinya apa? Artinya kan sebetulnya kata meminta ini kan sebetulnya ketika tadi kalau kita merujuk pada RDP di Komisi 7 ini kan sebenarnya berpotensi kuat melanggar ketentuan dalam kode etik DPR yang mengikat semua anggota DPR, itu yang pertama. Nah, tentu wacana ini kan sebetulnya betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta, ini adalah isu yang sangat sensitif dan sangat-sangat rentan terjadi di jelang hari raya gitu ya. Eh, Kenapa? Karena memang dalam konteks pejabat negara misalnya, kalau teman-teman tahu, KPK setiap tahun ini biasanya akan mengeluarkan himbauan menolak gratifikasi Lebaran gitu ya. Nah, terkait dengan pemberian ini tentu kan potensi kuatnya bisa ke arah sana seperti itu. Karena apa? Dan dalam ketentuan itu juga dilarang mengenai tindakan yang bisa apa namanya, menimbulkan ketidakprofesionalan seorang anggota DPR seperti itu, bahwa anggota dilarang melakukan hubungan kerja dengan mitra kerja tertentu yang mengandung potensi KKN. Nah, tentu Baik, Mbak Sinta, ini yang kemudian harusnya MKD punya peran yang lebih proaktif gitu ya jelang hari raya seperti ini, dan baik. juga apa namanya, ini adalah fase di mana titik rawan gratifikasi itu Ya. terjadi seperti itu. Artinya menurut ICW ini adalah sedikit melanggar ya, bukan sedikit, melanggar kode etik. Nah, saya langsung ke Bang Ramson. Apakah permintaan dari anggota DPR ini diatur melalui Undang-Undang Loh, MD3? itu bukan dari saya, ngerti nggak Mbak Cinta? Ya, gimana Itu Pak? proposal dari rakyat, Ya. di scan, saya WA, ditanggapi. Kalau sekarang tidak bisa lagi, harus melalui manajemen. Kenapa urusan kecil diurus oleh manajemen? Seharusnya urusannya soal strategi dari ratusan BUMN-BUMN ini. Itu urusannya manajemen, itu yang mau saya kritisi. Karena sebenarnya BUMN itu mau juga membantu dari rakyat, bukan dari saya, tidak ada dari saya. Malah saya juga keluar uang, seperti saya sampaikan tadi, saya beli ribuan wireless di dapil saya bagi-bagi ke ibu-ibu muslimat, ibu fatayat, semua. Setiap acara-acara per 100 orang dibagi. Jadi nggak ada itu usulan dari rakyat, jangan jadi bias. Makanya ini saya lihat ada skenario membuat dengan model buzzer-buzzer sekarang. Saya tahu kan, saya udah sejak tahun 99 menjadi anggota DPR RI dan ikut juga membuat hukum itu, membuat undang-undang MD3, membuat undang-undang pemberantasan korupsi. Saya ikut membuatnya itu, prosesnya saya tahu. Jadi itu karena cuman ini kan yang memilih saya itu rakyat. Ya. Jadi saya selalu bicara di daerah pemilihan saya bahwa rakyat itu atasan saya hanya wakil. Jadi saya tinggal diperintah. Saya perjuangkan juga kepentingan mereka sampai yang pribadi, anaknya mau masuk sekolah, di sekolah dinas, kerja sepanjang yang bisa saya perjuangkan tidak melanggar hukum, saya kerjakan. Itulah tugas saya sebagai wakil rakyat. Tidak langsung saya tinggalkan terus saya datang hanya mau pemilu. Ya. Boleh dicek di sana. Jadi tidak Baik. ada itu terlalu dibicarakan. Kemarin saya juga Baik. tidak ada bicara soal apa namanya sodako. Hanya saya mengingatkan bahwa sekarang itu tidak bisa langsung ke Bu Dirut lagi, harus persetujuan dari Menekbumn. Nah, ini kan Menekbumn semua diurus. Sekarang misalnya kalau Menekbumn memberikan bantuan-bantuan, coba diaudit. Baik. Apakah itu dari CSR. Baik. Nah, itu sama saja. Baik. Dicek, diaudit semua dong. Jadi ya ini saya lihat ini seakan-akan dikembangkan karena memang sekarang sudah era medsos. Ya. Waktu saya periode 99 sampai 2009 memang tidak ada medsos. Jadi selalu perdebatan yang aktual di televisi-televisi seperti V1 ini. Ya, jadi yang Baik, yang Bang apa namanya, Ramson yang Siagian. konvensional.
Sekarang kan orang asal ngomong nggak mempertanggungjawabkan. Coba. Jadi Baik. didebatnya dulu dong, didengar dulu itu beritanya, baru jelas. Baik, terima kasih Bang Ramson, Komisi 7 DPR RI, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada peneliti ICW, Bang Tibiko Zabar, atas waktunya dan diskusi kita yang hangat sekali pagi ini.